di masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa yaitu Kongres Para Pemuda waktu itu. Maka dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Adik-adik peserta Matsama MTSN Negeri 1 Kota Bogor yang berbahagia sambil menyimak lagi, kita lanjutkan tingkatan-tingkatan yang ada dalam penggalang. Ya, saya bawa di sini contoh SKU adik-adik yang di SD waktu itu, ya. Jangan dibuang, tetap disimpan. Nanti adik-adik akan melanjutkan pengisian SKU di MTS ini, pangkalan di pramuka kita di MTS. Maka adik-adik akan meneruskan di sini misalnya ditulis kapan adik-adik dilantik waktu di MI atau di SD-nya ketika menjadi penggalang pramu, adik-adik bisa melanjutkan di sini di pembina di sini di MTS. Jadi akan diteruskan sampai nanti menjadi penggalang rakit, kemudian adik-adik juga bisa menjadi penggalang terap selama MTS Negeri 1 dan Garudanya, ya. Jadi sekali lagi SKU yang adik-adik bawa atau dimiliki waktu MI atau SD tetap disimpan, ya, agar kita bisa lanjutkan adik-adik nanti menjadi penggalang rakit, penggalang ramu terap sampai bahkan penggalang Garuda. Ini disarankan karena kita tahu di pangkalan MTS Negeri 1 tahu beberapa tahunnya ini juga meloloskan beberapa anggotanya untuk menjadi penggalang Garuda. Ya, sayang kalau adik-adik SKU-nya sudah diisi di MI atau SD-nya, kemudian hilang atau rusak. Adik-adik bisa beli baru lagi, kemudian dikonfirmasi kepada pembinanya di SD atau MI-nya yang lalu. Silakan lanjut, Kak. Ya, ini contoh adik-adik. Ini contoh dari pengisian SKU. Jadi ketika adik-adik di kelas 54, 56 di SD atau MI-nya menjadi penggalang ramu, adik-adik bisa mengisi poin di SKU-nya selama 4 semester tentunya. Kemudian nanti di kelas 7 MTS menjadi penggalang rakit, sekitar ada 30 poin di SKU, terisi 2 semester. Ya, walaupun masa pandemi tentu menjadi kendala, tetapi bisa kita upayakan. Saya yakin pembina-pembina di TS Negeri 1 tetap membantu adik-adik. Dilanjutkan sampai kelas 9 atau awal atau kelas 8 akhir adik-adik untuk menjadi penggalan pramuka Garuda. Ya, kurang lebih ada 89 poin nanti adik-adik. Yang berikutnya, yang ada di SKU adik-adik, ini masih contoh di dalam pembahasan kita, itu yang harus ditempuh adik-adik ada 5 unsur. Yang pertama, unsur spiritual. Saya ingatkan kembali misalnya waktu di penggalang ramu, untuk adik-adik yang beragama Islam misalnya, adik-adik dapat melaksanakan apa itu sholat berjamaah. Baik adik-adik menjadi imamnya mungkin, atau menjadi makmumnya. Ketika menjadi imam, pilihan suratnya seperti apa. Misalnya kakak-kakak pembina di SD waktu itu ATMI sudah membina adik-adik untuk melaksanakan atau mengisi SKU-nya. Atau misalnya hafalan macam-macam doa harian atau surat-surat pendek, itu contoh spiritual. Kemudian contoh dari unsur emosional, adik-adik misalnya di penggalang rakit harus bisa misalnya memimpin diskusi kelompok atau regu, ya. Ketika akan melaksanakan berkemah, misalnya pemimpin regu akan membagi tugas adik-adik membawa peralatan apa saja, ya. Seperti kita ketahui bahwa ketika berkemah kita harus menyiapkan
peralatan dapur kita menyebut presiden, itu bisa orangnya, bisa juga lembaganya, ya. Baik, itu contoh dari unsur intelektual dari SKU adik-adik penggalang rakit. Contoh yang berikutnya, untuk unsur yang terakhir adalah unsur fisik dalam SKU. Adik-adik di penggalang rakit bisa melaksanakannya misalnya di nomor 28, adik-adik tahu peraturan permainan 3 cabang olahraga, ya, dan dapat melakukan salah satu yang menjadi pilihan. Misalnya adik-adik suka berenang, maka adik-adik minimal tahu macam-macam gaya berenang misalnya. Atau sekarang ini di Jepang sedang diadakan Olimpiade. Adik-adik tahu cabang olahraga bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang mendulang emas untuk negara kita, negara Indonesia. Biasanya kita mendapatkan emas dari cabang olahraga badminton ya atau bulu tangkis. Maka adik-adik minimal tahu bagaimana cara untuk menghitung poin dalam olahraga bulu tangkis atau badminton. Adik-adik juga tahu misalnya sejarah All England misalnya, ya, All England dari olahraga badminton. Ya, ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi berikutnya. Silakan Kak. Nah itu yang ada di layar itu adalah tadi tingkatan penggalang. Tentu yang paling kiri atau di layar adik-adik itu penggalang ramu. Mungkin waktu di SD-nya di SKU tadi ada kapan ketika adik-adik mengisi SKU untuk ramu, kemudian adik-adik dilantik mendapatkan piagam dari pembina di Pangkalan SD atau MI-nya terlebih dahulu waktu itu. Di situ ada pangkat, dasar warna merah, kemudian yang putih itu adalah bunga dari pohon kelapa yang kita sebut manggar. Ya, itu jadi adik-adik yang mendapatkan pangkat itu berarti adik-adik sudah menempuh SKU, kemudian dilantik, kemudian adik-adik mendapatkan pangkat itu dalam sebuah upacara di pangkalannya masing-masing. Kemudian nanti ketika adik-adik lanjutkan di MTS Negeri 1, mungkin adik-adik akan menempuh SKU-nya, kemudian mendapatkan pangkat penggalang rakit atau dilantik, adik-adik akan mendapatkan pangkat 2 tadi, ya, warnanya masih merah, ya, kemudian manggarnya ada 2, ya, kemudian yang terap, tentu adik-adik akan mendapatkan 3 pangkatnya, ya, kita lanjutkan kakak. Yang berikutnya ini adalah contoh dari TKK wajib untuk pramuka Penggalang. Baik yang kita lihat di layar, yang paling kiri adik-adik gambar tenda, tentu itu adalah TKK berkemah, ya, bisa saat persami atau ketika masih virtual begini ada mendirikan tenda di rumah, nah, boleh, silakan aja di halaman rumah adik-adik ya untuk mendirikan tenda, ya, dia akan mendapatkan TKK berkemah. Kemudian gerak jalan, ya, ini yang pernah kakak alami misalnya pasukan kakak atau anak didik kakak berjalan dari Ciluar, kemudian ditunggu di Gadok, di daerah Puncak, kemudian kita berkemah di situ. Nah saat berjalan itulah waktu di kemah di tenda, ketika finish diberikan TKK gerak jalan. Di sampingnya adik-adik yang nomor 4 adalah juru kebun. Nah,
pada saat pandemi seperti ini katanya banyak keluarga di rumah menanam macam-macam tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman produktif. Tanaman hias berbagai macam tanaman yang bisa untuk hiasan di rumah, ya. Kemudian yang berikutnya ada juru masak, ya. PKK juru masak Anda bisa lakukan, misalnya Anda mencoba satu resep, ya, satu menu, ya, bisa Anda buat misalnya capcay, misalnya. Anda siapkan kebutuhannya membuat capcay, ya, capcay masakan Cina itu, ya. Capcay berarti 10 sayuran, ya. Anda bisa menambahkan juga menu tambahan yang lain, misalnya bakso, udang, ya. Anda persiapkan dari awal, kemudian Anda memproses masaknya. Jangan lupa Anda boleh meminta tanda tangan kepada Bapak Ibu di rumah, ya, laporan nanti ke pembina di sekolah, misalnya. Bapak Ibu suruh mencicipi, ya, mungkin masakannya terlalu manis, kurang kecap, atau terlalu asin, ya. Jangan lupa platingnya dirapikan, ya, biar adik-adik mendapatkan nilai bagus oleh orang tuanya, nanti dilaporkan ke kakak pembina. Kemudian yang berikutnya itu gambar kentongan adik-adik, ya, kentongan yang dari bambu itu, ya, kentongan. Jadi adik-adik bisa mendapatkan TKK keamanan kampung, misalnya kalau bapaknya di rumah atau di lingkungan RT-nya mendapatkan jatah piket, adik-adik bisa minta waktunya 1 jam, misalnya jam 21 sampai jam 22 untuk menjaga keamanan kampung. Jadi tidak dari malam sampai pagi, tidak. Adik-adik misalnya 1 jam untuk melaksanakan tugas keamanan kampung membantu orang tua. Ya, adik-adik nanti bisa minta tanda tangan parapnya di SKU-nya tentunya. Kemudian adik-adik yang berikutnya yang tanda plus itu adalah P3K. Yaitu kemampuan adik-adik TKK untuk kesehatan tentunya, ya. Ayo adik-adik bisa membuat balutan, misalnya kalau sakit orang jatuh, kakinya patah, misalnya sebelah kiri, apa saja yang dibutuhkan untuk menolong. Adik-adik juga bisa minta bimbingan dari kakak yang petugas membimbing PMR di sekolah atau di MTS-nya. Kemudian yang berikutnya itu gambar penabung, TKK penabung. Adik-adik yang saya cintai dan banggakan, peserta MAT sama MTSN Negeri 1, salah satu bentuk kemandirian adik-adik secara finansial adalah berarti adik-adik menunjukkan secara fisik bahwa adik-adik memiliki buku tabungan minimal di pangkalan bisa. Jadi adik-adik menabung kepada kakak pembina, ya. Atau kalau Anda adik-adik punya wali kelas di kelas masing-masing, bisa menabung di wali kelas masing-masing, ditunjukkan ada buku tabungan. Ya, kalau adik-adik punya finansial lebih, memang Anda bisa ke bank yang langsung, ya, yang konvensional. Saya sebut misalnya adik-adik bisa menabung di BRI, di Bank Mandiri, di BNI, dan seterusnya. Ditunjukkan dengan bukti fisik berupa buku tabungan adik-adik. Yang berikutnya pengamat. Ya, ini contoh kasusnya adik-adik, misalnya ketika pemerintah dalam hal ini yang berdinas untuk menentukan kapan Idul Fitri atau Idul Adha, suka pakai teropong-teropong itu, ya, untuk melihat munculnya bulan pertama kali. Nah, pengamat bisa seperti itu. Atau kalau adik-adik di pembina atau di pangkalan nanti misalnya bagaimana adik-adik mengira-ira atau menentukan tingginya tiang bendera itu berapa, ya, bisa di situ. Atau menggunakan kompas adik-adik, ya, itu bisa disebut pengamatan. Atau adik-adik mengukur lebarnya sungai, ya, itu pengamatan. Atau di depan sekolah adik-adik ada kendaraan yang lalu lalang, ya, angkotnya yang lewat berapa kali,
motornya berapa kali dalam satu hari itu ditentukan dari jam padat misalnya jam 8 sampai jam 9. Nah, dihitung adik-adik mau butuh berapa kali untuk mendapatkan data yang akurat. Misalnya 1 minggu misalnya, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kendaraan apa saja yang lewat di sekolah MTS Negeri 1 Bogor. Itu bisa disebut pengamatan, ya pengamat. Ya. Baik, yang berikutnya adalah pengatur rumah. Nah, kesempatan adik-adik BDR atau belajar di rumah biar kita nyaman, ya sebelum melakukan aktivitas tentu yang pertama tempat tidur kita bereskan dulu, ya. Kemudian adik-adik tiket membersihkan rumah mungkin oleh ibunya atau bapaknya, ya, mengepel dan seterusnya sampaikan kepada bapak ibu biar kakak pembina nanti mencatatnya. Itu salah satunya contoh pengatur rumah adik-adik. Yang luar biasa ya adik-adik bisa mendekor perkawinan misalnya. Wah, di belakang dekor itu kan ada hiasan, kadang bunga, kadang ornamen di daerah, ya. Hebat sekali itu kalau adik-adik bisa melakukan itu, ya. Kemudian yang terakhir di paling kanan itu ada gambar mesin jahit. Nah, itu tentu kemampuan adik-adik untuk melakukan kegiatan menjahit minimal. Ayo adik-adik bisa memasang kembali kancing bajunya yang lepas misalnya, atau ada di ketiaknya robek, nah, atau di selangkangan di laki-laki biasanya tuh selangkangan celananya robek, adik-adik bisa menjahit. Yang hebat ya adik-adik bisa membuat rompi, membuat baju, membuat gamis, ya, membuat celana sendiri. Wah, kalau adik-adik bisa ya silahkan ya wujudkan. Atau kegiatan menjahit lainnya bisa membuat bordiran, sulaman, ya macam-macam. Ya, itu kemampuan yang harus adik-adik kuasai dalam TKK wajib untuk pramuka penggalang. Tidak kalah pentingnya, lanjut kakak. Adik-adik adalah menjadi penggalang Garuda. Ya sekilas saja ini adik-adik. Ya. Baik, lanjut kak. Ini ada medalinya, ya medali pramuka Garuda. Materi kita tentang sistem berkelompok, ya. Karena kita tahu bahwa pramuka penggalang, ya, dikelompokkan ke dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Regu biasanya 8 orang, ya. Tapi dalam masa pandemi bisa mulai dari 5 orang sampai 10 orang kondisinya, ya. Kemudian regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau disebut atau singkat pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu penggalang mempunyai nama-nama tadi saya sebutkan. Kalau yang putra bisa hewan, misalnya harimau, kobra, elang, ya burung elang, kalajengking dan seterusnya. Kalau yang putri nama tumbuhan atau khususnya bunga, yaitu bunga anggrek, bunga anyelir, bunga mawar, melati. Ya, terima kasih kak. Kemudian setiap keempat regu diimpun dalam pasukan yang dipimpin oleh pemimpin regu utama atau pratama. Ya, pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Ya, kalau yang pemimpin regu utama biasanya ada pangkatnya 3. Kalau yang saya buat contoh awal tadi adalah wakil pemimpin regu karena pangkatnya hanya 1. Ya, kemudian pemimpin regu biasanya pangkatnya ada 2. Kemudian kita tahu bahwa pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah. Ya, biasanya pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggolong putra, ya, dan dipisahkan dari satuan penggalang putri. Ya, demikian sebaliknya untuk penggalang putri dibina oleh atau dibantu oleh pembina pembantu putri juga. Baik, selanjutnya adalah kode kehormatan adik-adik. Tentu kode kehormatan penggalang
berbeda dengan yang waktu siaga, ya, yang keenam. Ya, Trisatya, saya ingatkan kembali nih ya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri, membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Tentu ini yang sudah pernah dilantik saat penggalang ramu sudah pernah menyebutkan ini. Dan tentu saja adik-adik harus menghafalkan kembali ketentuan moral yang disebut dasar dharma selengkapnya, ya, mulai dari takut pada Tuhan Yang Maha Esa sampai yang nomor 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lanjut, Kak. Ya, yang ketujuh, kegiatan pramuka penggalang. Saya sebutkan di situ contohnya ada 7, mulai dari jambore, ya, yang terakhir kita Kota Bogor Kuarcap mengadakan jambore daerah, dan di MTS juga ikut ya, kayak seperti itu ya, ada yang ikut. Jamnas tahun ini ditunda adik-adik, tidak bisa dilaksanakan karena masih masa pandemi corona. Kemudian awalnya 2021 untuk dilaksanakan adik-adik, tetapi dari Kuarnas sudah memutuskan untuk tidak diadakan tahun ini. Kemudian ada lomba tingkat adik-adik. Rencananya Kuarcap akan melaksanakan nanti tahun ini 2021, mudah-mudahan kondisinya bisa pulih dan kita bisa ikut LT. Untuk tingkat cabang tentunya LT3 adik-adik. Nanti dimulai dari gugus depan LT1, kemudian ranting yaitu tingkat kecamatan, tentu ada LT2, kemudian LT4 di daerah, kemudian LT5. Adik-adik peserta Matsama MTSN Negeri 1 yang berbahagia, yang berikutnya contoh kegiatan adalah Gladian Pimpinan Teguh. Ini kemarin juga Kuarcap sudah pernah mencoba, walaupun melalui daring tentunya, ya. Kemudian ada weight game kemarin sudah dilaksanakan juga. Latihan bersama Latgab, itu yang datang adalah mereka yang ikut Pramuka Garuda kemarin di SD Sindang Sari dilaksanakannya adik-adik. Kemudian perkemahan tentunya, kemudian yang terakhir Jota Joti, ya. Jambore on the air dan jambore on the internet, ya. Ini berikutnya, Kak. Contoh seragam penggalang tentunya kalau yang wanita tentu yang pakai jilbab, kepalanya ditutup berjilbab, kemudian lengan panjang dan roknya panjang tentunya. Ini contoh yang tidak menggunakan jilbab. Baik, yang lain-lain saya pikir cukup ini. Penggalang disingkat G, kemudian galang, kemudian kartu merah dan seterusnya. Ya. Halo. Halo. Kok bahasa sih di atas squishy? Itu di mute ya. Ratu Nurul mute, Ratu Nurul. Kita mulai. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Prok ya. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati. Dan memang begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang hati jentik jari. Siapa yang suka hati jentik jari. Siapa yang suka hati. Dan memang begitu. Kalau kau suka hati jentik jari. Oke. Yang berikutnya. Ini saya menggugurkan kewajiban nih Kak Yusuf ya. Kan organisasi ya. Ngomong organisasi seharusnya umum ya. Ya, organisasi secara umum itu ada administrasinya, ada organisasi itu sendiri atau strukturnya, atau manajemennya, atau ada kepemimpinan, dan inti dari organisasi adalah komunikasi. Kehadiran saya di kegiatan Matsama MTS Negeri 1 juga karena adanya komunikasi antara para pembina di MTS kemudian dengan Kakuaran. Saya hadir di sini juga karena ada surat tugas, ya. Kalau tidak ada surat tugas saya nggak akan mungkin ke sini ya. Untuk mengisi ini ya. Kalau main mah saya suka lewat di MTS tuh.
Wah, sedang dibongkar nih MTS-nya ya. Adik-adik yang baru nanti Kamu datang susah ke bahasa Indonesia di sekolah, ketika mengambil balap jalannya sudah agak landai ya, Kak Yusuf ya. Baik, langsung saja karena waktunya sudah hampir habis. Adik-adik langsung aja ke ini Kak, strukturnya nih Kak. Iya, strukturnya langsung aja. Yang ini, strukturnya, gambar struktur. Terus ya, ambilin apa? ya boleh yang mana aja. Ya, yang pertama itu tentu di tingkat pusat, yaitu di ibu kota negara di Jakarta. Nah, sampai ke bukit depan kita. Main yuk. Strukturnya itu ada yang namanya Mute. garis pembinaan atau pengendalian. Ada garis bimbingan atau bantuan. Kemudian ada garis bimbingan teknis. Ada garis perwakilan dan ada garis pengawasan. Ini kita langsung kenal aja personilnya ya adik-adik. Wah, ini kalau di pusat itu ada Presiden Jokowi. Dalam struktur, lanjut Kak. Dalam struktur organisasi Gerakan Pramuka, Pak Jokowi sebagai apa? Ya, Pak Jokowi adalah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional. Lanjut Kak, lanjut. Ya. Kemudian di sebelah kanannya ada Kak Budi Waseso, orang Bogor loh ini. Iya, lulusan SMA Negeri 2. Nih. Beliau adalah Ketua Kuartir Nasional. Nah, jabatan beliau sebelumnya adalah anggota Polri. Ya, sekarang beliau adalah Kepala Bulog yang urusan beras, urusan logistik gitu ya. Itu Pak Budi Waseso. Orang Bogor adik-adik. Pak Jokowi juga tinggalnya di Bogor. Iya, di Istana Bogor. Nah, di tingkat provinsi, lanjut, ada Kamabida namanya, yang dijabat oleh Gubernur Provinsi, Kepala Daerah. Sekarang dijabat oleh Kak Ridwan Kamil. Jadi Kamabida adalah Ketua Majelis Pembimbing Daerah, yaitu Kak Ridwan Kamil. Kemudian di sebelahnya adalah Kak Warda, Ketua Kuartir Daerah. Nama panggilannya Kak Atalia. Kebetulan Kak Atalia adalah teman sekamarnya Kak Ridwan Kamil alias istrinya. Iya. Untuk adik-adik ketahui, ketika pergantian pengurus kuartir daerah dilaksanakannya di Bogor, ya, di BNR. Yang digantikan oleh Kak Warda Kak Atalia adalah Kak Dede Yusuf. Bocoran Kak Yusuf nih, bocoran soal. Kita lanjut adik-adik. Nah, sekarang di tingkat Kota Bogor. Nah, di situ ada gambarnya Kak Bima Arya. Itu di sebelahnya ada maskot Jambore daerah kemarin itu, ya. Jadi wali kota kita Pak Bima Arya adalah sebagai Kamabicap, Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Ya. Di sebelah kanannya adalah Kak Warcap kita, Kak Ketua Kuartir Cabang Kota Bogor, namanya Kak Didi Arahim. Kebetulan beliau adalah Wakil Wali Kota. Jadi kalau sebutannya Pak Wali Kota itu F1, Pak Didinya F2. Itu kan sepasang kalau mau menjadi pimpinan daerah. Jadi ketua dan wakil ketua. Ya, Kak Mabicap dengan Kak Warcap untuk di Gerakan Pramuka. Untuk Kak Warcap kita yang baru ini adalah menggantikan Kak Warcap sebelumnya, yaitu Kak Ade Sarip, yang kebetulan waktu itu adalah sekretaris daerah Kota Bogor, dan beliau sekarang sudah memasuki masa pensiun kebetulan. Kita lanjut ke tingkat kecamatan adik-adik. Ya, di situ ada Kamabiran, Ketua Majelis Pembimbing Ranting. Ada Kak Marsi. Latar belakangnya Kak Marsi adalah beliau itu ketua Damkar adik-adik, pemadam kebakaran. Ya,
sekarang menjadi Camat Bogor Utara, maka beliau adalah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Ranting kita. Yang di sebelahnya adalah Kakwaran kita, namanya Kak Jum Sumarna. Ini dapat salam dari Kak Jum yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Cimahpar 2. Sebelumnya Kepala Sekolah SD Bantarjati 9. Nah, lanjut adik-adik. Nah, kita sekarang di gugus depan kita. Ya, Kamabigusnya siapa? Kamabigusnya adalah Kepala Sekolah MTS Negeri 1, yaitu Kak Risalah, ya. Ini adalah dalam majelis musyawarah kita, ya, itu adik-adik, ya. Jadi itulah struktur organisasi kita. Baik, itu nomor 1, 2, 3 adalah contoh soalnya adik-adik, nanti silahkan disampaikan laporannya kepada Kak Tolong di Aris atau Kak Yusuf ya. Ya. Siapa nama tokoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 adik-adik. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan dilihat dulu. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, ya. Oke, itu nanti untuk soal adik-adik. Ya. Baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, ada tanya jawab enggak? Adik? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik. Saya kembalikan ke Kak Aris dulu. Ya, baik. Materinya sudah disampaikan, adik-adik. Silakan apabila adik-adik ada yang ditanyakan, ya silakan angkatkan tangannya atau kasih gambar tangannya seperti ini ke atas ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Indonesia ya? Pak, bagaimana kalau misalkan SKU-nya sudah diisi, tapi belum dilantik, terus di mana dilantiknya, Pak? Diulangi. Pak, bagaimana kalau misalkan SKU-nya sudah diisi, tapi belum dilantik, terus di mana dilantiknya? Oh gitu. Oke, nanti dijawab ya. Satu pertanyaan. Ya, siapa yang bertanya tadi? Dwi ya? Di Suni Lestari 7J. Oke, siap. Pertanyaannya kakak ulang. Gimana kalau misalnya SKU-nya sudah diisi tapi belum dilantik? Gitu ya. Ya, nanti dijawab ya. Ada lagi yang bertanya? 2 pertanyaan saja, 2 penanya silakan. Nggak bisa sekarang. Yang bertanya. Nah, yang bertanya nanti kakak kasih reward kalau sudah masuk nih. Ya, kakak kasih ring kacu yang Pak Yusuf. Yang Kak Yusuf ya. Ya silakan yang mau bertanya lagi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Saya, Pak. Silakan. Siapa tadi yang bertanya? Raya Rizky. Oke, Raya. Silakan. Yang lain perhatikan. Saya mau nanya Pak, gimana kalau misalkan SKU-nya udah diisi, kan hilang, itu beli baru, terus diisi lagi apa beli baru, terus diulang lagi kegiatannya? Oke. Pertanyaan yang kedua, gimana kalau misalnya SKU-nya sudah diisi, tapi hilang? Iya. Oke, nanti dijawab ya. Langsung dijawab saja oleh narasumber kita. Ya, silakan untuk kakak untuk menjawab. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, tadi yang pertama dari 7C atas nama Dwi, ya kalau tidak salah. SKU-nya sudah diisi, belum dilantik. Ya, nanti bisa dilantik di MTS ya, Kak Yusuf. Ya, adik-adik jangan khawatir karena SKU Anda berkelanjutan,
ya, maka akan dilantik. Atau bila berkenan di SD atau SMI adik-adik di awal pembinaannya mau melantik, dipersilahkan juga, nggak masalah. Ya, itu yang jawaban yang pertama. Secara hukum SKU ini berkelanjutan adik-adik, ya, tidak putus. Itu aja intinya, ya, prinsipnya begitu. Kemudian yang hilang jangan khawatir juga, beli lagi yang baru. Saya yakin di pangkalan sebelumnya di SD atau MI-nya ada catatan. Tadi untuk Raya kelas 7A ya. Beli lagi yang baru, kemudian saya yakin di SD atau MI-nya ada arsipnya. Raya sudah sampai mana sih? Raya yang diisi apa aja sih? Ya, kakak pembinanya di tempat asalnya pasti memiliki arsipnya. Jadi jangan khawatir untuk Ananda Raya atau adik Raya tadi. Ya, demikian ya. Ya, Pak, Tetap terima kasih. semangat. Oke. Ketemu lagi di MTS Negeri 1 untuk kegiatan pramuka ya, Adik-adik. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nyanyikan lagu himne pramuka. Baik, Pak. Kami jadi Indonesia, manusia Satya Buku Dharmaka Dharma Buku Baktika agar jaya karena itu kami jadi pandu. Baik, saya tutup pertemuan ini dengan pantun ya. Tes. Tolong di mute ya. Ya. Ya, berburu ke padang datar, dapat rusa, belang di kaki. Ya, masih muda, terus belajar untuk bekal di hari nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Aris. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan ya. Terima kasih buat Kak. Materinya cuma satu, Pak. Cuma yang tadi pramuka. Masih ada, tenang aja. Baik adik-adik. Oke. Untuk sekarang kita saksikan penampilan ekstrakurikuler ya. Silakan disaksikan karena masih banyak ekstrakurikuler yang belum ditampilkan. Ada berapa, Bu? Yang belum ditampilkan? Ada 8 eskul lagi yang belum ditampilkan. Ya, silakan ya. Akan dipilih sekarang di termin yang akan ditampilkan 3 eskul dulu. Oke, silakan tolong diperhatikan ya.
Berarti sudah. Dan duluan ya, Pak. Aku dilahirkan Di kota saya. Kalau gitu. Begini saja. Oke, untuk hari sekarang baru satu yang ditampilkan. Itu dari ekstrakurikuler apa, adik-adik? Ada yang tahu? Marching band. Ben, Pak. Siap. Udah pada tahu ya? Oke. Selanjutnya. Saya mau Let's go, izin ke selanjutnya. toilet, Pak. Silakan. Saya juga pengen izin ke toilet, Pak. Mangga. Saya boleh izin makan, Pak. Saya izin minum. Kalau makan jangan. Setelah aturan kemarin kan gitu, nggak boleh sambil makan. Ya. Ayo dengerin. Oke, diperhatikan ya. Diperhatikan. Baik, Pak. Hello everyone, how are you today? Perkenalkan, nama saya Nela Fikira Ramadhani dan di Inggris Cup ini saya sebagai ketua. Please clap, yes. Hai guys, perkenalkan nama saya Nazwa Septiana Puspa sebagai sekretaris di English Club. Hai guys, perkenalkan nama saya Sylvia Putri Kusami sebagai bendahara di English Club. English Club adalah sebuah wadah siswa-siswi dalam menyalurkan minat dan bakat serta pengetahuan di bidang bahasa Inggris. Tujuan utama English Club adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris serta kemampuan berbicara di depan umum. Mengapa harus memilih English sebagai ekskul? Di zaman milenial seperti ini, bahasa Inggris menjadi salah satu kebutuhan untuk berkomunikasi secara global, yang sangat penting untuk menjangkau orang-orang yang berbeda bahasa dengan kita, atau biasa disebut dengan bahasa internasional. Dengan kamu mengikuti English Club, kamu tidak hanya menguasai materi yang diajarkan di ruang kelas, tapi kamu juga dapat menambah wawasan keilmuan tentang bahasa Inggris dan kebudayaannya, serta dapat menemukan hal-hal baru yang seru dan agenda-agenda menarik. So, tertarik untuk ikut? What are you waiting for? Let's join us. Oh my god. Minat English Club, Pak. Jedak-jedogin. Dijedak-jedugin ya? Iya, Pak. Iya. Jeduk-jeduk, Pak. Oke, siap. Jeduk. Yang berminat nanti silakan ikut ya. Oke, ekstrakurikuler selanjutnya. Siapa? Oke, diperhatikan. Apa itu? Ini mana gambarnya?
dibuat tindakan biasa. Oke. 3, itu olahraga baru 2 ya berarti ya, dari pertama Pak, olahraga saya taekwondo futsal, dengan Pak. ya taekwondo dengan poli ya. Ya, olahraga masih banyak nih. Bulu tangkis lah. Pak, saya minat Oke. futsal, Pak. Pak, saya pengen EC sama jurnal, Pak. Futsal, Iya, Pak. Zainal. Ya, perhatikan lagi. Dilihat dulu, dilihat dulu. Jurnal. Nah, ini eskul apa nih? Perhatikan. Oke. PMR. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia Humanity. Perkenalkan, nama saya Dina Wulandari dari PMR Unit MTs Negeri 1 Kota Bogor. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik kalian yang sudah diterima di MTs Negeri 1 Kota Bogor. Dan selamat bergabung menjadi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor. Kali ini, kami akan mengajak kalian untuk bergabung bersama PMR MTs Negeri 1 Kota Bogor. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu PMR? Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah kegiatan remaja di sekolah atau lembaga pendidikan normal dalam Palang Merahan melalui program kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu PMR? Di organisasi PMR juga ada banyak kegiatannya loh. Yuk kita simak. Sebentar. 7J. Nisa. Pak? Hai Nisa. Ditunggu. Sabar. Sinyalnya menghilang. Pak. Ditunggu. Dan selamat bergabung menjadi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk bergabung bersama PMR MTs Negeri 1 Kota Bogor. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu PMR? Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah kegiatan remaja di sekolah atau lembaga pendidikan normal dalam Palang Merahan melalui program kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu PMR? Di organisasi PMR juga ada banyak kegiatannya loh. Yuk kita simak. Yang pertama ada kumpul rutin setiap hari Rabu dan Sabtu membahas materi Kepalang Merahan. Lalu ada tim kesehatan sekolah, pendidikan remaja sebaya yang membahas tentang masalah yang akan dihadapi para remaja. Nah, ada juga nih Jumbara, Jumpa Bakti Gembira, yang dilaksanakan oleh PMI daerah setempat setiap 2 tahun sekali dan diikuti oleh seluruh anggota PMR. Selanjutnya ada latihan gabungan yang bertujuan memperluas ilmu Kepalang Merahan bersama rekan-rekan yang lain. Ada juga event lomba seperti ketangkasan tandu, cerdas cermat Kepalang Merahan, lomba pertolongan pertama,
sosiodrama Kepalang Merahan, daur ulang dan kreativitas Kepalang Merahan. Nah, yang terakhir nih yang paling seru, yaitu Mamisa atau Malam Minggu Bersama, yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dengan acara inti sertijab dan pelantikan. Pelantikan saya. Ekskul PMR juga mempunyai banyak manfaat, dan diantaranya adalah membuat kita memiliki jiwa penolong yang tinggi, memiliki ilmu tentang kesehatan, alat medis, dan memberikan pertolongan pertama kepada korban, mengembangkan jiwa sosial dan kemanusiaan, dan juga melatih jiwa kepemimpinan. Nah, gimana? Tertarik bukan bergabung bersama kami? Makasih. Itu kenapa itu? Pak, bukan futsal, Pak. Futsal. Bola jeung futsal, Pak. English club. Bola. 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 Pak, futsal. Semua ekskul di sini tuh, Pak. Ya, baik. Tolong dong. Nah, dianut ya. Nanti silakan. Yang mau sadas? Salah. Ya, nggak usah harus diperdebatkan. Silakan nanti adik-adik nggak usah harus diperdebatkan pengen ikut mana saja. Silakan, itu tergantung hatinya ya nanti ya. Baik adik-adik, untuk materi sekarang kita lanjut ke materi ya yang akan disampaikan oleh Bu Eva Mardi, MPD. Seorang guru BK ya di MTS Negeri 1 Bogor, Kota Bogor. Nah, nanti kalian pasti akan selalu ketemu dengan Bu Eva. Tolong diperhatikan. Tanggal lahir Jakarta 13 Juni 1978. Ya, S2-nya di Administrasi Pendidikan, jabatannya guru madya, pangkat golongannya pembina 74A ya. Alamat rumahnya Jalan Ence Suma di Reja Bojong, RT 2 RW 02, Pamayanan, Bogor Selatan, Bogor. Nomor HP-nya ada 2, silakan dicatat karena kalian akan selalu berhubungan nih nanti. 0813 8470 3438 atau 0878 74 29 6023. Iya, ya. Riwayat pendidikannya TK Bayangkara ya. Jakarta tahun 1983, SD Negeri Pabuaran Bogor tahun 1990, SMP Negeri 9 Bogor tahun 93, SMA Negeri 4 tahun 1996, terus di S1-nya di Universitas Negeri Jakarta, jurusan bimbingan dan konseling. Ya, terus di Universitas Pakuan jurusan Administrasi Pendidikan, ini S2-nya. Riwayat
Ini Pak, ya Pak. kenapa? Ya beliau sebagai guru bahasa Inggris di SD Negeri Pabuaran tahun 2003 sampai 2004 dan sekarang sebagai guru bimbingan dan konseling di MTS Negeri 1 Bogor, Kota Bogor dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Ya silakan adik-adik diperhatikan untuk materi yang akan disampaikan karena Kakak yakin nanti kalian akan selalu berhubungan dengan Bu Eva ya di konseling. Untuk itu kepada Bu Eva kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para panitia Matsama yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan materi pada kesempatan Matsama hari ini. Perkenalkan nama Ibu Eva Mardini, biasa dipanggil Ibu Eva. Di MTSN ini Ibu sebagai guru BK yang tadi telah disampaikan oleh Pak Aris sebagai MC. Ya, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada anak-anak kami yang kelas 7 di MTS Negeri 1 Bogor, Kota Bogor. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang materi kesetaraan dan anti diskriminasi. Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah pernah mendengar apa itu kesetaraan dan apa itu anti diskriminasi. Bahasan tentang kesetaraan yang pertama. Kesetaraan itu berasal dari kata setara, yang artinya sejajar, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sebanding, sepadan, dan seimbang. Jadi setara itu tidak ada perbedaan. Jadi kesetaraan itu adalah persamaan kedudukan, tingkatan, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Atau juga kesetaraan itu adalah cara kita memandang dan memperlakukan orang lain secara sama, tidak membedakan dan tanpa dipengaruhi oleh status, baik itu oleh status ekonomi, status sosial budaya, suku, ras, dan agamanya. Adapun tujuan kesetaraan adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil. Jadi tidak akan menimbulkan rasa kecemburuan atau iri hati. Dasar hukum untuk kesetaraan itu Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam Islam pun telah ada konsep kesetaraan. Baik itu dia laki-laki ataupun perempuan. Ketika dia melakukan amal kebajikan akan Allah balas dengan pahala yang sama. Adapun contoh kesetaraan dalam lingkungan sekolah yaitu dalam pemilihan ketua OSIS. Kalau dulu untuk menjadi seorang ketua OSIS itu mungkin dari laki-laki. Tapi untuk sekarang tidak. Perempuan pun memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang ketua OSIS. Dan contoh kesetaraan dalam lingkungan keluarga yaitu ketika orang tua memperlakukan anak-anaknya sama. Memberikan kasih sayang yang sama kepada semua anaknya, tidak melihat si anak itu dia pintar ataupun tidak. Setara belum tentu sama. Misalnya, kalau laki-laki
anti diskriminasi itu awalnya dari diskriminasi. Kenapa adanya diskriminasi? Karena kita terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga banyak suku ras yang berbeda, dan hal itu akan bisa menimbulkan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan, baik itu berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, keyakinan agama, asal muasal, dan lain-lain. Fakta yang terjadi dari diskriminasi itu adanya perbedaan perlakuan, dikucilkan, diabaikan. Contohnya gini, kalian ketika di kelas, kalian suka mengabaikan anak yang kalian anggap bodoh. Padahal di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, tapi adanya anak yang malas. Kalian nggak mau menemani dia karena dia punya kekurangan. Dia anak yang disabilitas. Jadi kalian hanya bergabung, atau juga kalian punya kelompok. Kalian merasa kalian dari keluarga yang berada. Kalian nggak mau gabung dengan teman-teman yang kekurangan. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi dari diskriminasi ada anti diskriminasi, yaitu anti diskriminasi itu sikap menentang terhadap orang yang membedakan antara satu dengan yang lain, orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Dasar hukum anti diskriminasi itu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dasar hukum yang kedua itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun cara menghindari sifat diskriminasi, pertama kita harus saling mengenal dan tolong menolong tanpa harus membedakan dia dari orang berada ataupun tidak. Kan dulu beres dulu, sekarang yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan agar saling bergotong royong. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap sesama umat beragama dan tidak menghilangkan keyakinan terhadap orang lain. Keempat, membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, mencela, memanggil dengan sebutan yang mengandung ejekan, berprasangka jelek, dan lain-lain. Ini contohnya gini, kalian kalau di sekolah kan sering mengatain teman-teman kalian, misalnya dia itu orangnya kulitnya hitam. Kalian suka bilang, hitam. Artinya kalian sudah mendiskriminasi teman kalian. Cara menghindari sifat diskriminasi yang terakhir yaitu selalu beribadah kepada Allah dan selalu mencari ilmu agama agar berwawasan luas. Mungkin itu penyampaian materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tolong diperhatikan tadi materi yang disampaikan, yaitu banyak sekali ya yang harus dihindari oleh kalian.
Ya, apalagi sekarang di masa seperti ini. Ya. Jadi biar kalian lebih tahu ya, maksudnya tahu nih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kalian nanti pada saat kalian masuk sekolah. Tentunya diskriminasi yang tadi ya yang disampaikan, diskriminasi itu tidak boleh. Gitu ya. Ya baik, anak-anak yang Bapak cintai, tolong di-unmute dong suaranya. Ya, di-unmute suaranya. Unmute apa Di-mute Al ya. Ada. Saya, jangan ketawa saja Raya, Anissa. Ya. Pak. Jangan tiktokan aja ya. Hilangkan tiktokannya. Ya, Ya, tiktokan baik ya. Ketahuan yang udah kecanduan TikTok nih. Ya. Baik, anak-anak, selanjutnya masih ada 4 penampilan ekstrakurikuler. Sebelum kita akan untuk kegiatan matsama ini ada 4 penampilan ekstra lagi. bola. Bola Pak. Bola. Pin. Futsal Pak. Bola. Badminton, boy. Komputer. Nah, ya, perhatikan. Tolong diperhatikan nih. Tolong diperhatikan untuk materi selanjutnya nih ya, tolong nih. Ya, kita tampilkan ekstrakurikuler dari Paskibra MTSN Kota Bogor. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, sampurasun. Halo adik-adik angkatan 45, kami selalu keluarga besar Paskibraka Muda mengucapkan selamat dan sukses ya. Untuk adik-adik yang berhasil menjadi bagian dari MTSN 1 Bogor Kota Bogor. Apa sih yang kalian ketahui tentang Paskibra? Pastinya kalian udah sering banget kan dengar tentang Paskibra. Ya, Paskibra adalah kepanjangan dari Pasukan Pengibar Bendera dengan tugas utamanya yaitu mengibarkan bendera merah putih. Seperti saat upacara sekolah, saat Hari Kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada tanggal 17 Agustus maupun Hari Peringatan Nasional Anggotanya. Hampir semua sekolah mempunyai organisasi Paskibra dari SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Tujuan organisasi Paskibra ini sebagai wadah bagi pelajar agar bisa menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tampan. Lambang Paskibra berisi 16 mata tata lingkungan dan 16 blok ketupat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lambang tersebut mengandung arti berlatih, bekerja, aktif, disiplin, dan gembira. Nah, di sekolah MTSN ini, organisasi Paskibra kami diberi nama Paskibra Eka Muda, yang memiliki arti Tunas Tunggal Muda-Mudi Indonesia yang terbentuk dalam suatu organisasi yang mendorong kepada Tuhan Yang Maha Esa serta juga bakal pemimpin nusa dan bangsa. Ayo asah kemampuan kalian dalam bergabung bersama kami di Paskibra Eka Muda.
sama Bangga 3 keren. Iya. Jadi jeduk-jedukin. Saya kan tadi kayak gitu. Tadi mah kamarnya mah lancar. Oh, bisa. Ya, yang ngomongin lihat itu yang ibunya ngomong. Ya baik, selanjutnya. Tolong saksikan ekstrakurikuler yang selanjutnya. Ada face-nya, Pak. Oke, Raden Kaisa Citra Aluna, itu dari pagi kamu nggak on kamera ya? Bapak. Baik, selanjutnya jurnalistik. Ya, silakan menyaksikan. Saya pengen jurnal, Pak. Jurnalistik. Yang mana saja? Ya, tolong diperhatikan. Jurnal di sekolah kami yaitu MTSN 1 Bogor, Kota Bogor memiliki segudang ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi bagi peserta didiknya. Salah satunya kami, Garda, Gabungan Jurnalis Muda. Keren. Banyak yang keren-keren ya. Saya kamu mau jadi artisnya. Oke, Fahmi. Nah, nanti Fahmi jadi artisnya ya. Oke. Iya, Pak. Nah, selanjutnya futsal. Oke. Futsal. Throw your hands up if you with it. Drop it. Futsal. Yang terakhir itu dari ekstrakurikuler futsal. Sebenarnya badminton.
Ya baik anak-anak. Itu tadi ekstrakurikuler yang sudah ditampilkan. Baik, silahkan siapa saja yang berminat mengikuti ekstrakurikuler, silahkan pilih salah satu. Wajib ya, wajib mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Nanti formulirnya dikirim. Pak, ada kegiatan OSIS gak? Kegiatan OSIS kan udah hari pertama itu ya. OSIS? Itu hari pertama. Ya udah tadi waktu pertama. Nanti milih Pak, ada ekskul badminton nggak? Bapak kok kir MTK gak ada? Iya Bapak, badminton mana kok nggak ada Pak? Nanti ya, nanti kalian masuk aja. Mungkin ada, cuman tidak mengirimkan gitu ya. Nanti silakan kalian ikut saja ya. Pak. Kenapa? Bapak mau tanya, Ya, isi kenapa? ekskulnya 1 atau boleh 2? Silakan. Asal kalian bisa membagi mau 2, mau 3. Pak, mau nanya Pak. Terima kasih. Pak, mau nanya Pak. Ya, kenapa? Mau nanya Pak. Oh, nanya Pak. Oh, daftar ekskulnya di mana Pak? Pak, mau nanya Pak. Ya, nanya apa? Yuk, yang lain download dulu. Nanya Panggil yang mau bertanya. Pak, mau milih ekskulnya lewat apa Pak? Orangnya. Ya baik, nanti untuk link pendaftarannya nanti untuk link pendaftarannya akan disampaikan. Lewat link Pak. Pemilihan itunya ekskulnya Pak. Ya, untuk pemilihan ekstrakurikuler silakan kalian nanti memilih ya. Nanti untuk apa? Untuk ininya diberikan nanti ya. Untuk apa? Karate nggak ada Pak. Karate nggak ada, adanya taekwondo di sini ya. Pak, marawis nggak ada Pak. Marawis kan kemarin udah. Nah, Bapak mau nanya dong. gini aja, anak-anak, perhatikan. Udah di mute dulu semuanya. Di mute dulu. Nanti untuk pendaftaran ekstrakurikuler ya. Nanti akan ada link yang dikirim ke grup kelas. Grup mana Pak? Grup Ya, mana Pak? Nanti. Nanti Grup ya. mana? Sabar saja. Yo, unmute semuanya di unmute dulu. Ntar dibagi di grup kelas. Kakak yang ngobrol nih. Kakak yang bicara ya. Oke, perhatikan. Tidak ada yang berbicara dulu atau nanti saya keluarkan di roomnya ya. Oke, perhatikan. Untuk pendaftaran, sekali lagi, untuk pendaftaran. Banyak sekali tadi ya, ekstrakurikuler dari pertama itu ada OSIS. Terus ada, aduh, apa lupa nih? Marawi. Taekwondo, Pak. Gitu ya. Taekwondo. Kir matematika, kir IPA, gitu ya. Pramuka. Banyak ya. Pramuka juga ada. Terus pramuka salah satu ekskul wajib ya. Karena kalian harus mempunyai nilai B di raport. Ya. Nanti ikut Minimal silakan. B apa ya? Minimal B. Ya baik. Itu saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangannya, jangan keroyokan ya. Jangan keroyokan. Kalau keroyokan namanya di sini, namanya di media kan pasti kedengarannya luar biasa nanti ya. Yo, yang mau bertanya silakan. Saya Pak. Oke, siapa itu? Raya. Yang lain dengarkan pertanyaan Raya. Nanya terus. Gak apa-apa, bagus. Bapak bagus menanya. Ya. Kenapa Raya? Nggak ada ekskul basket, Pak. Untuk basket di sekolah kita tidak ada atau belum ada mungkin ya. Yang olahraga itu berarti baru ada 2. Taekwondo, futsal. Sama voli 3 ya. Sama voli 3. Badminton, Pak. Jadi basket belum ada ya, Pak? Basket belum ada. Badminton belum ada. Oke, Nanti Pak. Terima mungkin kasih. kalian kalau kalian sudah masuk ke sini, nanti kalian berminat tinggal ngomong saja ke wali kelasnya.
Nanya, Pak. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Alifa. Ya, Maulana, silakan. Maulana Rizky, silakan bertanya. Gak ada sepak bola. Sepak bola itu disatukan dengan futsal. Karena sekarang yang lebih ramai itu futsal. Karena untuk lapangan sepak bola itu susah nyarinya. Kamu mau latihan di mana gitu kan? Untuk futsal, untuk sepak bola. Jadi disatukan untuk ekstrakurikuler futsal dan bola itu disatukan. Ya. Baik, Pak. You understand? Aku nanya, Pak. Ya, siap. Dita mau nanya apa, Dita? Kalau formulir OSIS, Pak. Perhatikan untuk OSIS, seluruh warga sekolah, kalian sebagai siswa itu otomatis yang telah disampaikan oleh Pak Pupu, mungkin lupa tuh ya. Semua peserta atau semua siswa di sekolah adalah anggota OSIS. Cuman nanti untuk kepengurusannya mungkin ya, untuk kepengurusannya nanti ya, nanti untuk OSIS kan masih ada yang lama, masih pengurus yang lama. Mungkin nanti kamu kalau sudah masuk sekolah atau apa baru nanti ada pemilihan yang baru, mungkin kamu nanti masuk ke kepengurusan OSIS dan akan diberikan formulir pendaftaran untuk jadi pengurusnya. Kalau sekarang semua siswa di MTSN 1 Bogor ini adalah semuanya masuk anggota OSIS. Masuk ke anggota OSIS ya. Kecuali mungkin ke dalam kepengurusannya nanti. Oke? Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Siapa tuh? Oke, Salsabila. Silakan 7J. Pak, kalau jadwal ekskulnya ntar dibagiin ke grup kelas gak, Pak? Apanya? Jadwal ekskulnya, Pak. Untuk jadwal ekskul sementara masih ada rapat dulu, kita belum ada rapat. Ya nanti pasti akan disampaikan untuk latihannya kapan ya, karena untuk sekarang latihan ekstrakurikuler itu masih dalam daring. Belajar pun daring. Jessica, maaf, pacar saya. Kita pun daring.